Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajmain Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita menyampaikan sebagaimana yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan pujinya Allah, yang maksudnya pada hakikatnya adalah Allah memuji kepada dirinya sendiri. Di mana dikatakan dia memuji diri sendiri karena tidak ada lain, cuman hanya Allah Ta'ala itu sendirilah yang berwujud. Lain daripada Allah itu tidak ada satu wujud, cuman wujudnya itu ada Allah Ta'ala itu sendirilah yang punya wujud. Jadi oleh karena itu dalam makna yang hakikatnya bahwasanya Allah adalah memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya, ya. Jadi karena itu ini yang saya maksudkan bahwa dia arti memperkenalkan ini supaya kita mengerti, ya. Dan kita ketahui bahwa dengan semua apa yang ada
yang baik kita artinya pandang, bahwa kita perhatikan, ini semuanya itu daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, dialah artinya memperbuatkan dan memperlakukan ini. Jadi oleh karena itu ini makna daripada itu bersyukur. Hendaklah kita bersyukur ini artinya nyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang maksudnya bersyukur itu bahwa kita menyerahkan, ya, semua apa yang ada ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita diserahkan, yang maksudnya kita habis, tidak ada lagi, ya. Nah, itulah mana syukur ini. Bukan kita bersyukur setelah kita mendapatkan rezeki, mendapat iman baru bersyukur. Ya, bukannya itu bersyukur. Itu arti kupur nikmat, ya. Nunggu ada apa? Kita ini arti bersyukur itu nyerahkan diri kita ini, ya, supaya kita ini tidak lagi tidak ada lagi, hanya itu ialah kepada Allah Taala itu sendiri. Nah, maka dengan ini arti kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi dengan pujinya dia memberikan pertolongan, ya, wasta'inu wa nasafiru, serta dia memberikan keampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita pun nanti berlindung diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tidak berlindung, maka kita kena daripada gangguan daripada setan, yang artinya memperbuat dan melakukan kita supaya kita tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali kepada Allah. Itu yang maksudnya setan. Jadi kita berlindung tadi, inilah maka ditolong oleh Allah. Min syururi anfusina, daripada yaitu kedukacitaan, ya, merasa kita berduka cita, merasa kita berputus asa, itu daripada yaitu ialah ajakan-ajakan daripada setan, ya. Dan kita pada malam hari ini itu membacakan kitab yaitu Bayan, arti Bayan Tauhid. Bayan itu berarti kenyataan dengan arti kesohan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Bayan Tauhid ini yaitu dikarang oleh Umar Nasbi, ya, seorang ulama yang bernama Umar Nasbi. Umar yang bernama satu negeri Nasbi, itu di negeri Irak, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji kepada Tuhan yang memelihara alam besar ataupun alam kecil. Itu atas arti pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka inilah supaya kita akan memperhatikan. Jadi semua apa yang kita lihat, yang kita dapati ini semuanya yang didatangkan dan dibuat oleh Allah SWT. Kegunaannya supaya kita ini hati mengerti, ya. Ya, bukan kita mempergunakannya itu saja, yang kita ngerti sepanjang adat, sepanjang masa itu, jangan kita tidak tahu, tidak mengerti kepada apa yang dijadikan oleh Allah ini, ya. Nah, inilah yang wajib kita ketahui. Ya, dia memelihara, ya, menjadikan itu untuk kepentingan sebagaimana yaitu yang khusus yang umatnya manusia, karena berkepentingan. Jadi oleh karena itu apabila kita mempergunakan ini, ya sepatutnya kita ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Jadi segala puji Allah, Tuhan yang membagikan rahasianya ya, atas hambanya yang mengenal ya, bagi zatnya dan sifat yang azami ya. Jadi namanya rahasianya ini atas hambanya yang siapa yang mengenal ya. Nah, maka yang tidak mengenal itu jelas ya tidak tahu bagi semuanya ini zatnya dan ya kejadian ini daripada zatnya itu sendiri. Nah, maka zat ini tidak bertambah, tidak berkurang. Walaupun artinya sebagai banyak kejadian-kejadian tidak mengurangi daripada zat itu sendiri. Dan tidak bertambah seandai kata mati daripada ialah makhluknya ini tidak nambah kepada zatnya macam itulah ya. Maka kemudian ini satu risalah yang tersimpan pada menyatakan makrifat tanzihi dan tasbihi. Jadi makrifat itu ada dengan secara tanzihi dan ada tasbihi ya. Apa maksudnya? Tanzihi itu menunjukkan kemahasucian Allah ya. Allah Maha Suci ini yang maksudnya ya suci, tidak merupakan pada sesuatu ya. Suci itu yang maksudnya lebih dari bersih ya. Kalau kita sekarang ini cuma batas bersih baik, kenapa ya, sesuatu umpamanya kita kena najis ya, sesuatu kena najis itu kita basuh itu lain. Artinya yaitu bersih itu habis najisnya, tapi barangnya masih ada ya. Habis najisnya tapi barang itu masih ada, itu belum suci belum ya. Nah, Allah ini Maha Suci. Nah, artinya lebih daripada bersih lagi, maka dikatakan suci. Maha itu menunjukkan bahwa itu diri sendiri yang ada pada ujungnya ya. Nah, itu lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sama sekali ya. Nah, maka ini juga tasbihi. Tasbihi ini adalah merupakan rupa-rupa ya, berupa-rupa. Tapi rupa ini bukan rupa sesuatu yang dibuatnya ini. Rupa itu yang tidak pernah terlihatkan, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terjenguk oleh mata, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Yang rupanya tadi ya. Nah, kalau terjenguk oleh mata atau terdengar oleh telinga atau terlintas, itu bukannya dikatakan tasbih yang saya masukkan ini ya. Tasbih ini ada berupa tadi, rupa yang tidak bisa kita bicarakan ya. Itu artinya menurutkan ini arti satu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuntut bukannya rupa-rupa, bukan bentuk-bentuk ya. Nah, kalau berupa ini arti bentuk ini artinya ialah satu benda-benda ya, yang dibuatnya ini rupa-rupa sama sekali. Nah, yang maksud yang tasbih tadi yang rupa-rupa yang tidak pernah terjenguk oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Nah, itu rupa yang dimaksudkan oleh ya Allah Taala. Jadi inilah yang kedua, itu tasbih ya, ialah Tuhan kita yang mempunyai zat wajibal wujud
Ya. Nah, wajibal ini ada dalam pengertian pada syariat, ada pengertian daripada pengertian hakikat pada akal. Ya. Nah, wajib pada akal itu pasti. Wajib pada syariat itu mengandung artinya dikerjakan berfaedah, ditinggalkan berdosa. Itu maknanya wajib tadi ya. Ya. Ada wajib dikerjakan artinya berfaedah atau berpahala, dan ditinggalkan ini berdosa. Kalau wajib zat wajib berwujud ini menunjukkan itu pasti. Ya, yang pasti itu adalah ya zat itu, ya atau Allah itu ya. Ilam ketahuilah segala arif billah. Arif billah itu berarti orang yang ma'rifat, mengenal Allah ya. Nah, mengenal Allah ini yang sebenarnya bukan pengenalan seperti yang kita ini, karena pengenalan ialah kepada Allah Ta'ala itu sendiri ya. Jadi kenal itu dengan kenal dalam pengertian dia itu sendiri, bahwasanya ma'rifat akan Allah SWT itu tadi dua tadi. Yang pertama tanzih namanya, adapun arti tanzih itu semata-mata. Ya, apa maksud semata-mata ini? Tidak ada lain ya. Semata-mata itu zat itu semata-mata ya. Yang kedua tasbih namanya, dan arti tasbih itu serupa. Dan rahasia tanzih ini yaitu la maujudun ya. Jadi tanzih itu la maujudun illallah ya. Yang artinya tidak ada sesuatu melainkan Allah Ta'ala itu sendirilah. Dan hati yang lain cuman hanya ada Allah. Nah ya. Nah ini maka inilah maksudnya kita harus saja ketahui dengan yang sebenar-benarnya. Kita kadang-kadang banyak nuhankan sesuatu ini, kita jadi Tuhan. Sesuatu ini yang bisa artinya memberikan kesenangan ya, kefaedaan itu. Ini makanya ini istilahnya ya, bukan menuhankan kepada Allah yang tadi bertujuh tadi. Sesuatu yang kita dijadikan Tuhan. Jadi seolah-olah sesuatu ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadikan kefaedah arti kepada kita ya. Dan itu ya artinya sebenarnya kita ini banyak kesalahpahaman. Ini apa arti? Ini menimbulkan satu kesyirikan ya. Karena itu masalah syirik ini tidak diampunkan oleh Allah. Jadi innallaha la yaghfiru dzunuba ayyasyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang mensekutukan Dia. Ya. Kalau diperhatikan banyak sekutu kami kita nih. Keyakinan kita banyak sekutu, kepercayaan kita banyak sekutu. Nah ini ya. Nah inilah hati kita jaga yang betul-betul supaya kita. Kenapa? Karena tadi maksudnya tanzihi tadi la maujudun illallah. Ya, tidak ada satu yang ada, ya tidak ada yang maujud, yang tukang adakan. Dakati yang tukang adakan itu illallah, yang itu hanya Allah Ta'ala itu sendirilah. Artinya tidak ada sesuatu melainkan Allah Ta'ala sendiri. Kata-kata ini benar. Nah, ya, la maujudun ya. Benar jikalau tahu kebesarannya, tetapi belum sempurna ilmunya akan Allah SWT ya. Jadi jikalau tahu
kebesarannya, tetapi belum sempurna ilmunya akan Allah SWT, ya. Dan dirinya itu maka janganlah diitikarkan seperti yang demikian, jangan, ya. Nah ini apa arti ikut ini, ya, yakin apa nama percaya udah tahu, ya, yakin cuma yakin baik, ngomong yakin tapi tidak mengerti dan tahu, nah itu itikad, ya. Nah jadi oleh karena itu ya Allah SWT itu jangan diitikadkan. Nah kalau diitikadkan ini merupakan artinya satu bayangan-bayangan dan gambaran-gambaran. Nah ini makanya, ya. Jadi apabila engkau tahu dan mengerti, jangan kau diamkan saja. Mesti kamu lapor lagi dengan aku, ya, omongkan lagi, ya itu sebenarnya apa tidak, ini perlunya. Itu kalau kamu sekadar kamu baik, hati yang tidak ada yang kamu laporkan, belum pernah hati kamu itu menunjukkan kepada yang sebenarnya, ya, ya. Belum tentu benarmu itu, belum tentu. Tetapi kalau kita sudah kamu ada, nah baru di sinilah kebenarannya tuh. Disinilah satu keyakinanmu yang betul-betul yang tidak dapat ada yang merubah lagi. Nah itu, ya. Ya. Omongan ini ada yang sebenarnya apa kita temukan. Omong kamu bagus, tapi omongan main kadang-kadang tidak seperti apa yang ditemukan. Maka ini yang penting ditemukan itu. Nah itu. Ya, jadi istilahnya nih, makanya tahu yang belum bertemu itu belum, ya. Nah ini. Jadi kadang-kadang lama tahu baca, ya. Nah di sini nama rasionya, ya. Nah, walaupun bagaimana kau tampilkan, ya, dengan seindah-indahnya, sebaik-baiknya, ya pasti itu tepat, tidak perselisihannya, ya. Jadi inilah, jikalau tahu kebesarannya, ya, tahu kita kebesarannya, ya, mana ini kebesarannya sama sekali, apa yang ada yang menunjukkan kebesaran dia, ya, ini. Nah tahu dah dengan dia, nah ini yang saya maksudkan ini, ya, ya ini. Jadi dirinya itu maka janganlah diitikakan seperti yang demikian itu, ya. Dan barang siapa tidak sempurna ilmunya, ya, daripada zahir dan batin, maka ditikadkan seperti demikian itu, maka sesungguhnya kafir lagi sesat karena ia mengaku dirinya Allah. Nah ini, mengaku dirinya Allah, artinya diri itu ya kuasa dan lain sebagainya, itu pengakuan. Nah ini yang pentingnya tadi. Kalau kamu tahu, nah itu jangan cerita wae. Nah itu, nah supaya temudah kita paham kita tuh, temudah mendapat kita tuh, nah itu, ya. Nah maka di sini saya memperhatikan, jadi tinggal aku gerak-gerik kamu ngomongkan itu, nah di situ rasionya, ya, bukan menunjukkan memakna, menunjukkan uang itu. Aku bukan hanya menunjukkan uangnya, cerita kamu itu benar apa salah. Nah di sini aku kedapatannya, ya. Saya bukan nanyakan apa dia uang itu, aku tidak. Cuman yang menemukan cerita kamu itu dengan aku ini benar lah. Nah itu maksud aku ini, ya. Nah ini. Melainkan kepada orang yang hawasil hawas, artinya orang khusus dengan lebih khusus, yang namanya sudah mengerti tadi,
itu husnul khawas, artinya yang arif billah. Yang arif billah itu yang kenal kepada Allah, karena jalan yang sempurna iman, Islam, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. 4 ya. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ya. Ini makanya artinya susunan yang pertama sekali iman. Ya. Iman itu percaya. Percaya itu bukan cerita, tapi meyakinkan. Di dalam keyakinan ini, di dalam ceritanya lah, saya menilai itu yang sebenarnya yang tidak di situlah. Ya, nah, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ya, nah ini. Jadi namun yang 4 ini memang itu sebagai satu dasar yang kita pegang. Ya, artinya penting bahwa ma'rifat tadi ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arti kafir, tertutup hatinya dari ma'rifat yang sebenarnya akan Allah SWT, itu kafir. Ya, jadi kafir itu tertutup hatinya. Ya, nah, itu karena ia tidak betul-betul mengerti kepada yang sebenarnya. Ya, kalau kita nyebut Allah, ya, itu nyebut baik. Tadinya Allah itu adalah nama daripada zat. Ya. Kalau dahulu itu tidak bisa nama disebutkan sepertinya zat itu. Ya. Nah, zat itu bukannya muhdas, bukan baru, tetapi adalah itu kudim. Ya, kudim. Nah, jadi kudim ini maka pada waktu itu setelah terbuka dengan hati rahasia jadi ahadiyat, wahdah, wahidiyah ini, nah tatkala wahidiyah itulah maka pernah dinamakan kepada itu Allah, baru bernama Allah itu. Nah, itu. Ya, jadinya Nabi Muhammad mempelajari nama itu, yaitu kepada yang kedua setelah menciptakan alam ini, baru namanya Allah. Ya, nah itu. Ya. Karena kafir itu tidak masuk kepada kandungan kalimat, ya, kafir itu tidak masuk dalam kandungan kalimat. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah tidak masuk. Setelah Islam tidak, ya, ya. Jadi tidak masuk kepada kandungan kalimat dan tidak masuk tentara Islam, yaitu jangan diitikakan seperti yang demikian itu. Ya, nah inilah. Jadi itikakan ini, ya, itu juga dibayang-bayangkan seolah-olah kan adanya satu bentuk yang kita bayangkan itu, ya. Nah, ini tidak boleh yang kita katakan macam itu. Nah, jadi kita tahu itu tahu ya ajarannya itu sendiri, bukan kita tahu. Dia sendiri yang mengajarkan kepada kita, bukan kita tahu dengan dia, Bu. Ya. Laula suyuratihi wa huwa rabbi. Nah, ya. Artinya manusia itu jikalau rupanya maka satulah ia dengan Allah Ta'ala. Rupa siapa? Ya rupanya itu, rupanya Allah tadi. Nah di sini maka terbaca, ada baca lagi terus kenyok. Nah, ngapo? Karena masalahnya
rupa itu tidak ada dalam dunia ini. Nah, itu rupa akhirat tidak ada dalam dunia. Tidak baca nyebut kayaknya. Kalau kita hijau ada, atau kuning ada, besar ada, ini ada baca nyebut. Ini rupa di akhirat, tidak bisa namun kita sebutkan itu. Ya. Jadi inilah manusia itu kalau rupanya maka satulah ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupa siapa? Iya, rupanya itu sendiri. Ya, ini ya manusia itu. Ya. Nah, memang al-insanu syiri wa nasiruhu. Ya. Sifatan lawani. Manusia itu resi Allah. Arti resi di sini sifat. Arti sifat apa? Menunjukkan langit, tidak lain menunjukkan dirinya. Nah, itu. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan di dirinya. Nah, ini, ya. Bukan itu Allah, ya. La huwa la ghairuha, ya. Itu bukan Allah. Karena ia ada itu jisim. Wa la ghairihi. Wa itu dia kan ada merupakan asal jisim, ya. Ya. Itu karena ia ada itu jisim dan katanya bukan lain karena ia adanya wujudnya Allah SWT. Wujud Allah. Wujud Allah, nah itu mbak itu wujud Allah itu. Nah, ini tuh bukan, ini bukan wujud ini, maujud, ya. Yang ada ini bukan wujud. Ini ada, tapi bukan wujud, bukan. Ini maujud. Dari mana maujud ini? Ya dari wujud ini lah. Ya. Maujud itu artinya tukang ngadakan, ya. Maujud itu yang diadakan dan tukang diadakan, ya. Siapa yang adakan ini? Ya wujud itulah. Nah. Dan katanya bukan lain karena yang adanya wujud Allah Ta'ala, ada itu wujud Allah Ta'ala, karena wujud Allah Ta'ala itu tersandar kepada asya. Nah, wujud tadi, wujud Allah Ta'ala itu tersandar kepada ini, kepada asya. Bukannya sama, ya. Tersandar maksudnya ini dengan arti wujud ini. Yang mewujud ini dia tidak jauh, tidak. Nah, karena istilah dalam ceritanya, ya, itu ya tidak berwarna itu, ya. Nah, tidak berwarna itu marai, terparah dengan ini, mbak inilah, ya. Terparah dengan ini, mbak inilah. Nah itu. Artinya itu tidak berwarna. Kalau berwarna tetap ditunjukkan warna dia. Itu tidak. Nah, ya. Nah, ya, jadi inilah wujud Allah Ta'ala itu tersandar kepada sesuatu. Ya. Nah, jadinya inilah makanya kita kalau kita melihat, ya, ini kita biasakan. Melihat kepada sesuatu, bukan sesuatu itu yang kita lihat. Nah, melihat kepada dia itu wujud tersandar tadi. Melihat ini, melihat aqua, ya. Bukan ini yang kita lihat. Nah itu. Nah ini yang maksud aku ini, yang ini kita biasakan. Apalagi manusia, ya. Nah kita perhatikan. Ini ialah adapun dinamakan Asya itu dua perkara.
Asya apa ya? Satu, cermin kabir, ya dua karang tadi. Kedua, cermin togir. Nah, ya. Jadi namanya Asya itu ada Asya kabir, ada Asya togir. Ya. Nah ini jelas. Inilah makanya sekarang merah. Kalau dia tidak dio, nah itu udah baca merah ida. Ya, tapi dia bukan yang merah ini dio. Ada merah ini karena dio lah. Nah itu. Ada hijau karena dio lah. Kalau udah dio udah baca hijau, udah baca merah ida. Ini nama kebiasaan. Kebiasaan. Jadi biasa nah kita menguasai itu. Kalau sudah jadi biasa ini, tidak kagum lagi kita, ya. Nah, ngawas siapa? Nah itu, ya. Adapun cermin kabir, kabir itu, yaitu alam yang besar ini, ya. Kabir itu berarti alam yang besar ini, artinya banyak isi-isinya. Ya, nah, adapun cermin yang zahir itu yaitu manusia. Nah, alam kabir yang seluas ini, alam zahir di manusia ini. Nah, makanya di dalam hadis qudsi mengatakan bahwa aku tidak nyata di suatu, tapi nyata di manusia. Ya. Aku tidak nyata di sesuatu, tapi nyataku di manusia. Mazohatu li syai'in kazohatu bil insan. Aku tidak nyata di sesuatu, tapi nyataku di manusia. Kenapa? Ya karena sesuatu tidak bisa berbicara, tidak bisa dia nunjukkan sesuatu ini. Nah, maka di manusia. Sekarang manusia mana manusia ini? Ini. Yang buka ini jasa. Jisim tadi manusia mana? Kan manusia itu rahasia. Al-insanu siri. Nah, itu. Nah, kita cari lagi. Oh, manusia itu artinya bukan sebanyak berkepala, berkaki. Ini bukan itu. Itu jasad. Kita bukan membicarakan masalah jasad, membicarakan masalah rahasia. Jadi rahasia itu apa? Itu ada di manusia. Nah, jadi aku tidak nyata di sesuatu, tapi nyataku di manusia. Sekarang kita mana lah? Nah ini maksud aku. Lah nyata di manusia. Kita manusia apa bukan gitu? Nah itu. Tahu tak kalau manusia itu? Nah, ya, tahu tak manusia? Nah, jadi di sini manusia yang kita dapat ya. Jadi ada arti cermin tadi zahir itu ada yaitu manusia. Maka sebab itu dinamai cermin, ya. Cermin ya tempat yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Cermin iya yaitu tempat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang itu ya manusia itu kok baca ngomong, baca nyengong, baca denger, hidup, ya. Nah ini, pokoknya ini nyatoin di manusia. Ya. Nah, nyatonya itu yang diceritakan nyatonya itu ada bentuk, ada hati, rasio nama. Madhatu syai'an kadhatu bil insan.
Tidak aku nyata akan sesuatu melainkan nyataku kepada insan, yaitulah manusia. Inilah menyatakan Allah SWT. Nah ini di manusia ini tahu nyatanya Allah SWT. Jika tidak manusia itu tidaklah nyata Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah manusia itu dinamai ayanun sabita. Nampak tetap selama-lama itulah ya. Itu. Karena dia nyatanya Allah tadi, karena itu adalah ayanun sabita ya. Jadi pandangan yang tetap selama-lama itulah. Nah. Karena ia kenyataan yang teguh dan dinamai manusia itu insan. Nah, manusia itu insan karena tempat diterbitkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tempat rahasia tadi artinya manusia itu rahasia. Ya. Jadi rahasia apa? Iya, rahasia belum tahu. Sebelum dia tahu itu rahasia. Sudah dia tahu, dah kata rahasia lagi. Ya. Nah, karena ia kenyataan yang teguh dan dinamai manusia itu insan, karena tempat diterbitkan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sufi, insan inilah yang bernama Allah. Ya. Manusia inilah bernama Allah karena sebenar-benar manusia itu ada rahasia. Nah ini ya. Jadi manusia rahasia Allah. Rahasia itu artinya sifat. Ada sifat menunjukkan dirinya. Ya, manusia dengan Allah ini, nah, ya bukan menyatu, bukan maksudnya. Allah itu, nah manusia itu manusia, Allah itu. Nah ini, ya itu ya. Nah ini ceritaku. Sekarang kita buktikan, nah maksud aku ini. Buktikan dewe mana cerita ini. Ya. Nah. Kenapa? Ya oleh karena aku cak ngomongnya aku tahu. Nah, tetapi aku dah baca ngomong dengan yang belum tahu mana. Nah ngomong ke yang belum tahu mana aku ngomongnya. Yang tadi. Allah itu tidak berupa, sebenarnya berupa. Ya, tetapi bukan rupa seperti rupa dalam dunia nih, dak kati-kati. Ada nyato nih, nyato akhirat itu bukan nyato seperti dunia ini. Kalau nyato ke jumlah dunia, cuma inilah mau oke. Ya, nah ini nyato ini tetap ini. Nah, tinggal lagi kamu untuk meyakinkan kamu sebenarnya, itulah cara yang aku nyampe ke yo. Ya. Sejak lagi halus dari situ mana lagi. Nah, tinggal lagi pribadi kamu mana. Nah ini. Ya. Nah, supaya tahu ngomong nian dengan aku ini. Ya, aku dengar cerita kamu. Jadi mana? Nah. Ya. Karena rahasia itu kata yang goib. Nah itulah makanya. Rahasia itu kata yang goib. Lagi kodim. Rahasia itu ya. Nah jadi tadi lah. Sebelum tahu rahasia. Kamu sudah tahu, ya bukan lagi rahasia bukan. Nah, itu. Karena rahasia itu tidak dapat disiarkan
dengan cinta, dengan akal, udah baca. Ya. Memanulana, nah yang pikir menurut akal, tidak nanti jangkau. Ya. Maka ini dikatakan itu Jibril. Jadi banyak cerita kan kesalahan. Oh,